Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di video sebelumnya kita sudah bahas ya soal Asnawi ya yang lagi kisruh dengan Arya Sinulinga. Dan apakah dia akan dicekal ya? Kemungkinan iya, dia gak akan bisa masuk ke timnas selama era PSSI yang sekarang. Nah, ini kemarin banyak yang komentar nih, kok bisa gitu bang? Kalau gitu ya gimana ya, bubarin aja PSSI-nya. Jadi emang lucu sih buat kami ya, PSSI yang harusnya menaungi sepak bola Indonesia dan para pemain sepak bola di Indonesia justru malah jadi apa? Jadi momok ya, jadi seolah jadi hal yang menakutkan, jadi musuh malahan ya bagi para pesepak bola Indonesia. Kemarin banyak yang komentar, lah kalau gitu buat apa ada PSSI, bubarin aja. Gimana sih? Kalau PSSI nggak ada, yang nggak bakalan ada kompetisi dong di Indonesia. Sebab ya salah satu syarat adanya kompetisi resmi di sebuah negara itu ya kudu ada yang namanya federasi. Itulah sebabnya orang-orang yang ada di PSSI itu seolah jumawa, seolah sombong. Mungkin mereka berpikir seperti ini, alah kalian bisa apa? Kalau nggak ada kita, kompetisi nggak ada, kalian nggak ada kerjaan, kalian nggak ada hiburan. Gitu kan mereka mikirnya. Tapi kan bang, PSSI itu milik klub. Bisa kali klub bubarin PSSI dan bikin federasi baru? Ya nggak segampang itu. Meskipun faktanya di dunia itu cuma Indonesia yang federasinya itu bukan milik independen atau milik 100% FIFA, tapi milik klub. Karena cuma di Indonesia yang namanya ketua federasi itu namanya ketua umum, bukan presiden. Paham dong, maksudnya ketua umum berarti ketuanya para klub. Itu seharusnya ya arti dari ketua umum. Tapi kan berbeda atau berbanding terbalik dengan zaman-zaman sekarang. Seorang ketua umum itu seolah-olah lupa sama kodratnya, lupa sama yang diketuainya. Ketua umum sekarang itu seolah-olah kayak apa ya, kayak raja gitu ya, paling kuasa, paling ditakutin, semua perintah harus diturutin. Tapi kan dia tetap ketum loh. Harusnya yang namanya ketum itu ya milik siapapun dong. Ya secara harfiah, secara logika namanya ketua umum. Namanya umum itu berarti milik siapapun dong. Wong WC umum aja bisa dimasukin nama siapapun kok. Tapi kan berbanding terbalik dengan kenyataannya. Ketua umum PSSI itu seolah-olah beda. Namanya umum, ya siapapun boleh dong ngasih kritikan, siapapun boleh masih masukan. Kan umum dia kan, kecuali kalau presiden ataupun dipilih langsung sama FIFA mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi kan beda zaman sekarang mah. Ada yang mengkritik ketua umum atau PSSI langsung disomasi, diancam, dilaporin. Kan udah keblinger namanya. Di sini aja kalian harusnya udah paham lah ya kenapa sih sepak bola kita ini nggak pernah maju-maju. Karena yaitu ketua umumnya udah lupa arti dengan nama ketua umum, udah lupa jabat, lupa jati diri, dan kebanyakan bikin sakit hati. Seperti yang terbaru, lucu banget buat kami lo ya. Yang didesak mundur kan siapa? Yang mundur malah siapa? Kan kita sama-sama tahu yang didesak mundurkan ketum sama ajudannya, Erick Thohir dan Arya Sinulinga. Yang mundur malah Sumarji. Kalau Indra Syafri sih emang dipecat sih katanya. Katanya lo ya, yakin dipecat. Ntar kayak yang udah lagi dipecat sama PSSI, tiba-tiba ngelatih timnas U23 SEA Games. Yang sangat disayangkan adalah Sumarji sih buat kami. Kalau di timnas itu Sumarji ini top loh buat kami. Apa pernah ada tuh kalian lihat ya El Bacot? Tahu kan siapa El Bacot? Pernah kalian nggak lihat
dia ke lapangan gitu kan, bela-belain berdarah-darah ngebelain pemain timnas. Pernah ngeliat nggak? Nggak pernah lihat kan? Atau kalian pernah ngeliat nggak si El Bacot ini, dia ngebela-belain diri, dapat kartu merah gitu kan demi ngelindungin pemain timnas? Pernah nggak kali gitu? Nggak pernah ngeliat. Yang ada juga si El Bacot ini kalau timnas menang, dia paling terdepan. Ini hasil ketua umum, ini hasil kerja keras Pak Erik segala macem. Giliran kalah, dia malah minta maaf, katanya silakan tanya sama yang berkepentingan. Jadi ya gimana mau maju sepak bola kita? Orang-orang yang benar-benar pengen majuin sepak bola, pengen majuin timnas Indonesia, malah dimundur, malah disingkirkan. Sementara orang-orang yang cuma duduk-duduk doang, cuma ngebacot doang, cuma cuap-cuap doang, mereka nggak mau mundur. Lanjut, udah pada tahu kan, bukannya gol Rizky Ridho yang jadi pemenang Puskás Award ya, tapi golnya Gabriel Montiel yang jadi pemenang. Kalian setuju apa enggak nih dengan keputusan FIFA ini? Ya kalau kami pribadi, kalau kami ngeliat ya, dari golnya si Montiel ini memang keren sih buat kami. Salto dari luar kotak penalti di tengah kerumunan pemain, apalagi dengan posisi seperti itu ya, ini gol yang indah sih buat kami. Tapi ya balik lagi lah, sekaligus membuktikan yang namanya voting itu sebenarnya buat kami sih nggak terlalu nggak terlalu jujur sama sekali. Karena gini, peraturan FIFA untuk voting dari Puskás Award ini itu 50%-nya katanya dipilih oleh pemirsa atau masyarakat atau netizen gitu kan. Sementara 50% lagi dipilih oleh legenda sepak bola. Iya, kalau legenda sepak bolanya pilih Rizky Ridho, kalau mereka nggak kenal, ya mau gimana? Jadi walaupun Rizky Ridho secara kenyataannya unggul jauh ya soal voting dari masyarakat, tapi kalau voting dari legenda sepak bola termasuk para pelatih sepak bola dunia, milihnya pemain lain ya Rizky Ridho akan kalah, dan ini pun sudah terbukti. Jadi ya untuk voting-voting kayak gini kayaknya ya udahlah, mungkin cuma gimmick kali ya. Halo Bobotoh, saya Martin Pas. Saya Persib Bandung. Martin Pas. Wah, kalau yang ini jujur, aneh kaget nih dengar beritanya. Kami dapat info nih dari agennya Martin Pas. Katanya dia membenarkan kalau dia lagi negosiasi dengan salah satu klub di Indonesia untuk bisa mendatangkan Martin Pas. Ayo, tebak klub dong. Yaps, Persib Bandung. Agennya Martin Pas bilang, emang benar lagi ada negosiasi dengan Persib Bandung soal Martin Pas. Wah gila sih ini kalau beneran Martin Pas ke Persib. Tapi ya kalaupun benar Martin Pas ke Persib ini agak wajar sih buat kami. Kenapa? Karena targetnya kan berprestasi di Asia. Ya otomatis pemain-pemain yang dipilih pun ya pemain-pemain yang bukan kaleng-kaleng. Pantesan aja Persib sulit ditembus soal rumor pemain asing ya. Sebab katanya pemain-pemain asing yang lagi diseleksi sama Persib ini pemain-pemain kelasnya bintang dunia. Kalaupun bukan bintang dunia, ini pemain-pemain yang diseleksi, mereka ini punya jam terbang tinggi di kancah internasional. Waduh, siapa ya? Aneh jadi penasaran nih 3 pemain asing baru Persib. Ups, keceplosan 3 pemain asing. Yakin emang 3 pemain asing? Bisa jadi 3, bisa jadi 4, atau mungkin malah kurang jadi 2. Makanya kami nggak tahu, karena kan infonya cuman begitu. Kalau Martin Pas beneran jadi ke Persib, lah terus Sirus Margono gimana, ke klub lain gitu? Ya nggak tahu juga, ditunggu aja apakah dua-duanya diambil sama Persib atau mungkin cuma salah satunya aja. Tapi memang kalau buat kami pribadi ada plus minusnya loh ya kalau Persib ini kumpulkan pemain-pemain bintang. Nilai plusnya adalah skuad yang tambah solid, jadi target mungkin akan lebih mudah dicapai nih. Tapi kalau nilai minusnya justru lebih banyak. Nilai minus yang pertama, para pemain bintang itu biasanya terkadang sulit buat diatur. Yang kedua, nilai minusnya kalah menang Persib pasti tetap dihujat. Bener nggak? Persib dipenuhi pemain bintang, kalau main terus menang pasti banyak cibiran kayak gini. Alah, pemain bintang menang sama tim anu aja bangga. Bener nggak ada yang ngomong kayak gitu?
Tapi kalau kalah, akan lebih parah. Hah, dasar badut, pemainnya udah bintang tapi keokan, gitu kan? Ya itulah nasib tim populer kali ya. Ya salah satu contohnya kemarin tuh, Persib didenda lagi sama AFC. Berapa? Hampir 500 juta ya. Ini gak kaget kan? Gak kaget lah, udah biasa itu mah. Karena secara logika mana ada sih orang yang mau ngasih duit cuma-cuma sama Persib. Persib menang di ACL dapat duit, lolos 16 besar dapat duit lagi. Yang mereka pun pasti pikirnya enak aja lu ambilin duit dari kita. Kita bikin drama biar supporter Persib ribut terus kita bisa dapat duit dari denda. Dan sialnya masih banyak supporter-supporternya Persib yang masih gampang diprovokasi, diajak ribut mau aja, ya udah jadinya cocok. Jadi ya udah ya, kalau Martin Paes ke Persib berarti bahwa Mister udah aman lah ya. Teja Pakualam aja udah kuat, ditambah Martin Paes ya tambah kuat. Cuma yang pusing itu tentu saja adalah para mafia yang di atas sonono. Gimana caranya nyedegal Persib? Bisa-bisa tiap Persib cetak gol, golnya dianulir lagi. Atau mungkin kebanyakin kartu kuning nih, atau kartu merah ke pemain Persib biar absen mulu. Ya siap-siap aja, semakin banyak pemain bintang yang ke Persib, semakin kencang juga akan ada hukuman-hukuman aneh yang menerpa Persib. Lanjut, Junior Brandao. Kabarnya sih akan CLBK ke Madura United. Wah, lagi musim kali ya CLBK nih. Mimin CLBK sama siapa ya? Ups. Ya, sebenarnya kan Brandao itu memang keluar dari Madura waktu itu kan lantaran diminta kan sama Bayangkara FC agar Bayangkara itu lolos ke Liga 1. Padahal kan waktu itu Madura lagi mesra-mesranya sama Brandao. Diminta sama pihak Pak Pol. Ya udah, akhirnya Madura malah ngambil Darbel Tobelo. Makanya kalau Brandao balik lagi ke Madura ya emang ini sangat diinginkan sama Madura United. Dan jika benar Brandao balik ke Madura berarti udah dua ya. Tambahan pemain asing baru Madura. Kemarin ada siapa? Riquelme ya, sekarang Brandao. Ya kan kita lihat nih siapa yang akan dicopot sama Madura. Dari Dewa United, Ricky Kambuaya, ini pemain kan jarang banget loh update sosmed kan. Tapi kok belakangan ini malah kelihatan rajin banget nih update sosmed. Yang terbaru 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, kakak Ricky ini mengupload foto dia lagi latihan di Dewa United. Waduh, kakak Ricky mau bikin panas orang ya. Kan kakak Ricky lagi ditawar sana sini nih. Mau kemana nih kakak Ricky? Persija atau klub lain? Atau makan bertahan di Dewa? Gimana ya? Tapi infonya gitu sih, tim Oren katanya lagi ngebet banget nih buat datangin Ricky Kambuaya. Jadi kami nggak tahu ya, apakah Ricky Kambuaya akan ke Oren atau mungkin ke mana gitu. Karena kan ini postingannya di Stadion GBLA. Mungkin ya buat manas-manasin taunya ke tim rivalnya Persib kali ya. Nggak tahu juga lah kalau itu. Sama kasusnya dengan Messi Doro, ini pemain Dewa United juga. Kemarin memposting instastory ketika dia masih di Persis Solo ya. Ini banyak yang bilang katanya akan balik ke Persis Solo. Setahu kami enggak ya. Messi Doro akan tetap bertahan di Dewa United sampai akhir musim ini. Nah, bicara soal Ricky Kambuaya yang tengah dibidik sama Persija. Nah, gimana tuh? Sudah sejauh mana nih proses pencarian pemain-pemain baru Persija Jakarta? Gak banyak sih ya. Yang pasti satu pemain asing akan dicoret dan kemungkinan dia adalah Thales Rira karena dia pinjaman dari PSS Sleman kan. Terus bener nggak tuh katanya Rodrigo Bassani yang akan diambil sama Persija? Kalau info yang kami dapat sih kabarnya bukan Bassani sih, tapi ada pemain lain. Tapi kan yang namanya info juga bisa salah, siapa tahu memang bener Bassani kan. Intinya sejauh ini dari Persija Jakarta nggak banyak info yang bisa kami dapat. Nggak banyak juga perampingan pemain juga di Persija karena Persija ini udah kuat ya. Cuma itu infonya ada satu pemain asing yang akan dicoret dan lokal itu ada yang masuk 3 atau 4. Tapi kami belum tahu siapa sosoknya, apakah Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, Ivar Dianar atau siapa belum tahu ya. Cuma itu info yang kami dapat dari Persija. Nah, kalau tadi ada Ricky Kambuaya dan juga Messi Doro yang bikin kode di media sosial. Nah, sekarang ini ada Peralta nih yang tiba-tiba lagi main padel tapi kok pakai jersey timnas Brazil. Kan agak lucu nih. Peralta itu kan pemain Argentina tapi kok pakai jersey Brazil.
Seperti biasa di kolom komentar langsung aja dibanjiri sama komentar. Siapa lagi kalau bukan dari supporternya Persib dengan tulisan Welcome to Persib. Kalau kami mah malah ketawa sih ngelihat postingan kayak gini. Ya kalian tahu lah ya, tim yang satu ini sering banget nyindir ke tim biru barat. Persib kalah disindir. Apalagi kan sekarang kalian tahu lah, banyak banget supporter Persib yang pengen banget Peralta ke Persib. Ya mungkin ini cuma sindiran aja kali ya. Ya meskipun waktu itu sempat ada obrolan antara manajemen Borneo dengan manajemen Persib, tapi tahulah ya klub yang satu ini, apalagi mereka lagi di puncak. Masa iya sih mereka mau lepas pemain kunci utama mereka? Apalagi Borneo juga bukan tim yang lagi kesulitan ekonomi. Jadi kalau buat kami pribadi, postingan ini ya kami anggap cuma postingan biasa aja. Dari Persik Kediri kabarnya akan ambil William Marsilio yang baru saja dicopot sama Persib. Awalnya Marsilio ini dibidik sama Madura, tapi kabarnya banyak banget kacong mania yang nggak setuju. Akhirnya ya mungkin saja Madura membatalkan niatnya buat memboyong Marsilio. Nah kini Persik Kediri jadi tim terdepan buat ngedapetin yang namanya Marsilio. Ya meskipun awalnya pihak Arema pun tertarik buat memulangin, katanya sih tertarik memulangin Marsilio. Tapi kan seperti yang kami pernah bilang, Marsilio itu keluar dari Arema lantaran kasus. Jadi ya kecil kemungkinan kalau mau pulang ke Arema. Nah kita akan tunggu aja nih, kemana si Bengal yang satu ini akan berlabuh selanjutnya. Dari Bali United, setelah dipastikan gagal memboyong Alfreanda Dewangga dari Persib, Bali United dikabarkan mengalihkan bidikannya pada pemain Persib lain. Ya, Hamra Hehanusa yang saat ini santer diisukan akan pulang ke Persik Kediri, justru lagi ditawar oleh Bali United untuk menggantikan posisi Dewangga yang batal gabung Bali. Hamra ini diproyeksikan untuk menggantikan posisi Bagas Adi yang kabarnya akan keluar dari Bali United di putaran 2, yang kami pun nggak tahu nih akan kemana Bagas Adi ini berlabuh selanjutnya. Itu tadi ya dari Liga 1. Nah kita sekarang ke Liga 2, ini kita akan coba jawab satu pertanyaan. Bukan satu pertanyaan, banyak banget yang kemarin minta kami bahas soal Persela Lamongan yang katanya akan ditinggalkan atau bukan gembosi sih, akan eksodus pemain Persela besar-besaran. Nah ini kenapa kok Persela jadi gini? Oke, dari info yang kami dapat, Persela ini lagi kesulitan ekonomi. Ada dua faktor yang membuat Persela ini kesulitan ekonomi. Yang pertama, Persela kan nggak bisa main di Stadion Surajaya Lamongan, otomatis mereka pemasukan tiketnya ini sangat minim, sangat berkurang. Yang kedua, Persela baru aja ditinggalkan CEO mereka, yakni Faris Junior, yang keluar dari Persela dan berlabuh atau bergabung dengan sang istri Diva di PSIS Semarang. Jadi kini Persela itu malah kebingungan nih buat lanjutin yang namanya kompetisi Liga 2. Sejumlah pemain Persela udah tinggalkan Persela menuju PSIS seperti Okvian Caniago, Wawan Febrianto, dan nama-nama lain pun kabarnya akan ikut juga ke PSIS Semarang seperti Esteban Vizcara, Beto Gonçalves, Otavio Dutra, Mario Londok, sampai Jonathan Bustos. Nah kalau persoalan manajemen ini belum terselesaikan, maka Persela siap-siap aja ompong beneran, karena pemain-pemain lain pun kabarnya akan ikut hengkang dari Persela. Nah saat ini Persela itu ada di posisi 4 grup B Liga 2, terpaut 7 poin dari Barito Putra di puncak klasemen, terpaut 6 poin dari PSS Sleman di posisi 2, dan terpaut 2 poin dari Persipura di posisi 3. Itu ya sedikit info buat yang nanya kemarin soal kisruh yang ada di Persela Lamongan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, soalnya ya infonya cuma segitu yang kami dapat.